Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang litosfer bersama dengan Teacher Ade ya. Mari kita mulai pelajaran kita. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari litosfer. Litosfer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan atau bola. Nah, kesimpulannya, litosfer itu adalah lapisan kulit bumi yang paling luar, berupa batuan padat. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat lapisan bumi yang terdalam, dari yang terdalam sampai yang terluar itu bisa kita lihat ada inti bumi. Ya, di sini inti bumi bagian dalam. Nah, ini dinamakan inner core. Inti bumi bagian luar yang di sini ya. Nah, ini adalah inti luar atau outer core, kemudian di atasnya adalah mantel atau selubung, dan di luarnya lagi baru kerak. Nah, kerak di sini. Nah, abis itu baru atmosfer. Nah, di kerak inilah yang tempat tinggal manusia. Kalau di sini bisa kita lihat litosfer itu ada kerak samudra dan ada kerak benua. Nah, kita lanjutkan. Ini jenis-jenis interaksi gerakan atau gerakan lempeng itu terdiri dari 3 jenis. Ada gerakan divergen, gerakan konvergen, dan gerakan transform atau sesar. Kita lihat di sini. Nah, ini bentukannya ya. Jadi kalau divergen itu menjauh dia. Di sini keterangannya dua lempeng saling menjauh, bergerak menjauh satu sama lain. Nah, seperti ini ya. Menjauh dia. Kalau konvergen, dua lempeng saling mendekat. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah transform atau gerakannya mengalami gesekan satu sama lain sehingga secara menyamping dia gerakannya kiri kan ke sisi yang berlawanan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dampak dari pergerakan lempeng. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama itu gempa bumi, ada pencairan tanah atau likuifaksi, ada tsunami dan gunung meletus. Untuk gempa bumi itu sendiri, gempa bumi ini jenisnya ada beberapa ya. Berdasarkan penyebabnya, itu jenisnya ada 5. Yang pertama itu gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh pergerakan atau aktivitas tektonik, aktivitas lempeng. Yang kedua itu gempa bumi tumbukan, akibat dari tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi, dan ini sangat jarang terjadi. Kemudian yang ketiga ada gempa bumi runtuhan, misalnya contohnya seperti runtuhan daerah pertambangan. Nah, itu juga sifatnya lokal dan jarang terjadi. Yang keempat itu gempa bumi buatan, itu juga jarang sifatnya lokal juga. Yang kelima gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik itu akibat dari aktivitas magma. Biasanya terjadi sebelum gunung api meletus ya. Nah, kalau untuk kategori gempa itu kekuatannya itu disebut dengan magnitude dan satuannya adalah skala Richter. Nah, biasanya tuh kita kan kalau ada gempa pasti kita dengar gempanya sekian skala Richter, terus juga posisinya, episentrumnya dan hiposentrumnya di titik ini. Nah, skala Richter itu menunjukkan kekuatan dari gempanya. Jadi kekuatan gempa itu bisa kita bagi 6 ya, dari skala 3 sampai 3,9 skala Richter itu disebut dengan
efek kategorinya adalah minor atau kecil. Nah, terasa getarannya di posisinya di tempat hiposentrumnya itu, dan getarannya itu bisa membuat permukaan air beriak-riak dan pintu bisa terbuka atau tertutup sendiri. Kalau skala 4 sampai 4,9 itu disebut dengan gempa lemah. Dia dapat menyebabkan guncangan pada bangunan dan retaknya bangunan lemah. Yang ketiga itu skala 5 sampai 5,9 skala Richter itu disebut dengan kategori sedang. Nah, dia bisa menyebabkan retaknya beberapa bangunan. Yang keempat, skala 6 sampai skala 6,9 skala Richter itu disebut dengan kategori gempa kuat. Dia menyebabkan kerusakan dalam area sekitar 160 km di sekitar hiposentrumnya tadi. Dan yang kelima, 7 sampai 7,9 skala Richter itu disebut dengan kategori mayor atau besar. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan yang cukup serius di daerah yang luas ya. Contohnya tanah longsor, jembatan roboh, bangunan bendungan rusak dan lain-lain. Dan yang terakhir itu skala 8 sampai 8,9 skala Richter. Itu skala yang sangat besar atau hebat. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada area yang luas. Contohnya itu sempat terjadi di Aceh ya, tahun 2004 silam. Nah, kita lanjut ke pencairan tanah atau likuifaksi. Nah, likuifaksi ini pernah terjadi seperti contohnya di Palu ini dan di Bandung. Nah, penyebabnya apa ya likuifaksi ini? Jadi likuifaksi ini artinya dia fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatannya. Nah, jadi dia bisa membuat bangunan yang ada di atasnya itu jadi seolah-olah terhisap seperti pasir hisap seperti itu. Nah, penyebabnya ini karena tanah itu kan zat padat ya, jadi mereka kan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kontak antara satu partikel dengan partikel yang lain itu seharusnya bisa menahan partikel di atasnya supaya tidak jatuh. Tapi sayangnya pada saat terjadi likuifaksi ini bangunan yang struktur pasir itu menjadi jenuh dan longgar karena pergerakan tanah. Jadinya air terjebak dan mencegah partikel tanah itu bergerak lebih dekat satu sama lain, sehingga mengurangi kekuatan kontak antara partikel-partikel tanah. Jadinya tanah itu akan mengalami pelunakan atau pelemahan deposit tanah seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang ketiga adalah tsunami. Nah, tsunami siswa-siswa teacher sudah pada tahu ya, sudah pernah melihat kejadian tsunami ini mungkin di TV atau di internet seperti itu. Tsunami ini biasanya dia disebabkan oleh pergerakan patahan tektonik dasar laut ya. Nah, hal itu membuat atau bisa jadi juga karena jatuhnya meteor itu di laut. Nah, bisa jadi juga gara-gara meletusnya gunung yang berada di sekitar laut. Jadi posisinya biasanya di laut ini tsunami ini. Nah, jadi untuk tips agar kita bisa selamat ketika terjadi tsunami ini, kalau misalnya terjadi gempa yang besar dan disebutkan oleh pemerintah itu berpotensi tsunami. Nah, itu biasanya ada syarat-syaratnya kenapa bisa berpotensi tsunami. Dia kedalamannya itu
gempanya gempa dangkal kecil dari 60 km, kedalaman posisi hiposentrumnya. Kemudian dia gempanya cukup besar di atas 7 skala Richter. Kemudian ada jeda, dia biasanya ada jeda antara gempa dengan terjadinya tsunami. Maka bergegaslah kita mengungsi atau berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau jauh dari tepi pantai. Kemudian gunakan bukit atau pegunungan yang terdekat sebagai tujuan evakuasi, dan kita harus waspada kalau tiba-tiba melihat air laut surut. Jadi tsunami ini diawali dengan air laut itu surut, kemudian dia naik lagi. Nah, itu karena adanya pergerakan lempeng konvergen tadi, konvergen. Jadi air itu akan turun ke bawah dulu, kemudian patahannya itu akan melentingkan air yang turun tadi menjadi gelombang yang cukup besar. Nah, kita lanjutkan ke gunung meletus. Penyebab terjadinya itu peningkatan kegempaan vulkanik dan akibat dari tekanan yang amat tinggi sehingga magma akan terdesak keluar. Nah, hal-hal yang akan dikeluarkan oleh hasil dari letusan Gunung Merapi itu contohnya adalah gas vulkanik, larva, lahar, hujan abu, dan awan panas. Nah, untuk materi sekian dulu. Nah, ini soal terkait litosfer. Berdasarkan gambar berikut, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah Eurasia, sedangkan di sini adalah Indo-Australia. Kita lihat di sini ada kodenya. Kalau seperti ini gambarnya berarti konvergen, seperti ini berarti divergen, dan seperti ini berarti transform. Nah, kita lihat di sini gambarnya kan seperti yang pertama ya, konvergen ini. Berarti jawabannya adalah konvergen atau A. Sekian dulu materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.